Halo Bunda, halo. Belum berbangun. Morning Bunda, morning. Gimana Ambon? Bunda lagi di mana? Lagi di rumah. Kurus mak. Iya memang Bunda pingin kurus. Kerja malam badan Bunda jadi kurus. Gimana anak-anak Bunda di Ambon? Udah nonton film Bunda? Kasih nilai ya. Kasih nilai film Bunda. April juara Bun. April yang mana? Yang dewasa itu suaranya. Raja Kodok. Udah 150.000 penonton Bun. Belum kalau menurut orang film itunya belum keluar yang itu murni. Doakan aja mudah-mudahan lebih banyak. Untuk Bunda pertama kali main film layar lebar udah cukup lah. Ya, udah cukup bagus. Kalau untuk Bunda main film pertama udah cukup bagus. Tinggal nanti diasah lagi. Tinggal mencari kecocokan film. Kan gak semua mata bisa sama menilai. Sama aja kayak Bunda juga semua. Kalau Bunda nonton film kan gak semuanya pasti di mata Bunda bagus. Ada film yang bisa gak bikin Bunda ketawa. Wajar sih kalau orang menilai. Itu wajar. Mantep nih. Bunda main film horor Bun. Nantilah film horornya ya. Kita tengok dulu jumlah penonton di film ini. Nanti kalau misalnya udah ini baru nanti main film hantu. Filmnya biasa aja Bun. Untuk sekelas Bunda yang udah nggak, sekelas aku yang nggak pernah main layar lebar, ya udah nggak masalah. Yang penting udah Bunda tumpahkan semua di situ. Bagus Bun. Bagus sih. Yang bilang bagus ya bagus. Yang bilang kurang bagus ya kurang bagus. Bunda sih nggak masalah. Namanya ditanya Bunda suka film apa? Aku lebih suka film fantasi. Film Superman. Aku suka itu. Kalau ditanya Kalau ditanya Bunda suka film apa? Film Superman. Bunda aja milih-milih kalau nonton film di Netflix. Aku suka film tuh yang fantasi-fantasi gitu. Termasuk film yang kalau ditanya selera Bunda film yang seperti apa? Film fantasi-fantasi. Ngerti nggak? Film fantasi-fantasi. Film komedi pun belum tentu bisa bikin Bunda ketawa. Kalau film fantasi gimana Bun? Aku suka film fantasi. Aku mau main film fantasi. Kalau film-film fantasi Bunda suka. Kenapa? Ya karena enak aja ngelihatnya kayak film-film The Ring, Superman gitu. Suka aku. Termasuk film Avatar gitu, Bunda suka. Tapi kalau film-film yang fantasi pun nggak semua Bunda suka. Ada yang film kayaknya terlalu berlebih-lebihan gitu. Permainan komputernya gitu. Kalau film-film Superman kan kayak film Superman tuh kayak sesuatu yang kok bisa ya kayak gitu. Ngerti gak sih?
Ya kalau hater mah nggak pernah, kalau kalau hater yang nggak suka sama Bunda, ya pasti jelek aja di mata dia. Sebagus apapun film Bunda, pasti nggak akan pernah bagus di mata dia. Kenapa? Hatinya udah busuk, hatinya udah dengki, ya. Udah teriak-teriak fisik, udah teriak-teriak jenis kelamin. Biasalah hater, ya. Hater kan sampah. Itu mah nggak bikin Bunda goyah. Yang penting film Bunda rame ditonton, itu aja udah syukur. Kan nggak semua sama penilaian, sama aja orang. Mungkin kalau orang yang nengok film Bunda yang biasa nonton film lain dan nengok film Bunda kayaknya kok biasa aja, belum dapat klimaksnya gitu ya. Sama kayak Bunda nonton film Bunda aja Bunda nggak bisa menilai. Kenapa? Ya pasti ada aja yang kayak Bunda kurang, kayaknya ada yang kurang, ada yang ini, ada yang itu, ya biasalah. Tapi produser bilang bagus, ya bagus lah. Kan produser yang punya mata, bukan Bunda. Film Jule, Bun. Udahlah, muak aku nengok si Jule itu. Gak usah bahas-bahas Jule lagi. Udah kemana-mana video Bunda. Gak usah dibahas yang begitu-gituan. Makin kesenangan dia. Bunda di sana jam berapa? Pokoknya kalian doain aja, mudah-mudahan film Bunda pecah gitu. Untuk sekelas Bunda, film Bunda itu udah oke. Ngerti nggak? Untuk pertama kali main di layar lebar gitu. Ngerti nggak sih? Udah sekian tahun selama Bunda di Eropa, 21 tahun aku nggak pernah bermain film, main film peran utama gitu. Ya buat para hater ya gemetar. Nggak suka. Maunya suka. Kalau hater kan maunya begitu, dibilangnya Bunda sok artis lah, dibilangnya Bunda sok main film lah. Namanya hater. Hater dengki, hater busuk hati. Ya kan? Dia kan mau nengoknya Bunda tuh melarat. Nah, kayak gitu mau tuh. Nengok Bunda melarat. Mau. Iya kan? Orang dengki. Orang dengki kan susah diobatin. Kecuali dapat hidayah. Dengki nggak ada. Orang dengki yang nggak ada unsur dari mana gitu, nggak ada. Sementara Bunda kan orangnya nggak ngapa-ngapain, cuma nge-live doang. Emang orang dengki ya dengki aja, busuk hati aja. Biar aja Tuhan memberikan karma ke dia. Iya kan? Orang busuk hati ya emang busuk hati, nggak pernah bagus. Apalagi kalau misalnya ada mereview film Bunda nggak bagus misalnya atau kurang bagus, hater senang, makin diasah. Makin diasuh, makin menjatuhkan derajat, makin menjatuhkan Bunda. Ya karena memang dia udah jatuh derajatnya, ya kan? Hater tuh kan terbelakang, orang-orang terbelakang, ya. Orang yang nggak pernah di depan tampilannya, selalu di belakang mulu. Hater kan pukima, ya. Apalagi yang komen yang model-model model-model apa namanya? Model-model tulang lunak yang rumpi. Ya biasalah, ya kan? Pantatnya nggak pernah diewong, kayak gitu modelnya, dobol pantatnya. Ntar lagi bolnya copot. Aku, dikritik, makin suka aku dikritik. Beraninya, tapi nggak berani di akunnya Bunda, beraninya di akun-akun orang. Kenapa nggak berani di akun aku? Takut, Takut. Iya, kalau di akun orang berani kok ya para hater Pukima. Coba di akun Bunda, berani nggak? Nggak berani. Takut Bunda blok. Makanya bebas di akun orang dia berteriak-teriak. Ya kan? Untuk sekelas Bunda main film pertama sekali layar lebar udah oke. Buat Bunda udah oke. Ya. Aku juga suka nonton film. Ngerti nggak? Jadi buat para hater memang nggak usah ditanggapin, biar aja. Pokoknya film Bunda masih bertahan di angka 4 ya. Ya, masih bertahan ya. Dan masih tayang. Buat anak Bunda, tumbangkan para hater. Malas Bun. Biar aja memang malas mereka-mereka itu. Bunda Apri juara 3. Apri yang mana sih? Yang perempuan itu ya? Yang perempuan itu kan? Iya. Mana yang udah nonton film Bunda? Ambon mana Ambon? Kalimantan mana? Itu ada yang mereview film Bunda. Ada yang mereview film Bunda. Bunda bagus kok main filmnya. Ya mungkin filmnya nggak tepat dibikin di Bunda. Ngerti nggak?
Iya bunda. Mungkin yang kalian tengok itu di awal-awal tuh memang tuh awal-awal banget. Ya kalau udah di hari ke-6, di hari ke-7 kan bunda makin makin lincah main filmnya. Di hari pertama ya kaku-kaku lah. Makanya kan lah, filmnya dikocok filmnya. Pokoknya yang pertama kali acting itu waktu bunda naik kuda. Nah, naik kuda itu itu yang pertama kali. Jadi begitu nyampe lokasi itu yang diambil pertama. Kalau yang nangis-nangis itu udah kemari-mari. Nah, ada beberapa bunda kan juga melihat film bunda tuh waktu waktu gala apa namanya? Premier ya? Premier. Apa sih namanya kalau yang nonton rame-rame itu? Pramire. Gala Premier Bun. Ya, di Gala Premier itu aku memang nggak bisa. Aku lihat film bunda tuh aku tidak bisa ketawa, aku tidak bisa sedih, aku nggak bisa ini aku bunda tuh nonton film bunda tuh bunda masih masih melihat bener di mana sisi yang bunda terkesan kaku. Aku kan menseleksi juga. Ngerti nggak? Bukan bunda tonton begitu. Nggak bisa. Orang pada ketawa di belakang bunda. Bunda belum dapat ketawanya. Kenapa bunda? Ya memang begitu. Namanya bunda nengok diri bunda sendiri di layar lebar. Ya kalau di lab bunda udah biasa. Kalau di layar lebar kan sama. Ya sama aja kalau waktu bunda main sinetron dulu. Waktu bunda beberapa main sinetron. Pasti bunda nengok film bunda tuh masih kaku. Padahal orang banyak bilang bagus. Tapi bunda masih kelihatannya kayak ada yang kurang gitu. Ya kalau ngikutin kekurangan ya pasti banyak yang bunda seleksi, banyak yang bunda koreksi. Tapi untuk ukuran bunda main layar lebar udah oke. Buat anak-anak bunda tetap dukung bunda terus ya. Nggak usah kan main film. Nggak usah kan main film. Bunda kadang-kadang nongkrong aja di TV mana gitu. Kalau pas lagi disuruh acting aja bunda kadang-kadang nggak bisa loh. Nggak bisa bunda. Masih kaku aku. Masih kaku bunda. Kalau di film Mertua Ngeri kali ini, kalau bunda lihat di situ, ada beberapa yang bunda tuh masih cangguh, masih kayak kenapa nggak luwes gitu, kayak masih kurang luwes gitu, kurang kurang bunda tuh kurang merontak gitu, ngerti nggak? Seperti marah-marahnya bunda masih masih membatasin kalimat, ngerti nggak sih? Nggak lepas. Ada kata-kata yang nggak boleh, bunda nggak boleh ngomong kayak gini, nggak boleh. Jadi susah. Jadi bunda harus cari cari kata, ngerti nggak sih? Karena bunda memang nggak ngafal, nggak bisa ngafal bunda. Kenapa bunda nggak sesuai eh, dengan eh, dengan kripsnya? Karena sutradaranya itu kan orang Batak. Dia itu lama di Bandung. Nah, dan dia bilang, bunda ini udah bener nggak kalimat-kalimat Medannya? Makanya bunda rubah. Mbak, kalau di Medan kata-kata kayak gini nggak ada gitu. Ini masih bahasa Indonesia. Kalau bahasa Medannya itu seperti ini. Makanya kan bunda apa namanya sama sutradaranya itu kompromi. Ngerti nggak? Karena yang siapa namanya si sutradaranya yang apa namanya bunda manggilnya kan Eda. Namanya siapa ya? Bunda aja lupa lah namanya. Padahal sering sebut namanya loh. Namanya siapa ya? Siapa sih nama? Kan ada yang hafal nggak nama sutradara bunda? Ada yang apa nggak namanya? Bunda aja lupa namanya. Siapa sih namanya lupa bunda? Kewang Sungong apa gitu. Udah nggak usah komen-komen April ah. Kim Mangung Song, ya Kim Mangung Song. Nah, Kim Mangung Song ini memang dia terkenal sutradara yang lumayan bagus gitu loh. Dia ini apa namanya film dia yang banyak juga yang agak lumayan kayak Di Ujung Sejadah. Itu kan film dia. Nah, ngerti nggak? Semangung Song bun, iya Semangung Song. Nah, terus dia kan
orang orang Batak tapi yang dari kecil tuh di Bandung. Dia kuliahnya di Bandung gitu. Jadi dia bahasa Medan itu dia kurang banyak tahu. Jadi begitu Bunda nengok skripsnya itu, aku bilang, Mbak, kalau di Medan nggak bilang mulut, tapi bilang muncung. Oh iya Bunda, iya. Jadi kalau misalnya ada kalimat tutup mulutmu gitu, atau diam, banyak kali mulutmu gitu. Banyak kali mulut kau bicara gitu. Kalau orang Medan kan nggak bilang mulut. Banyak kali muncung kau ngoceh gitu, atau yang banyak kali muncung kau. Jadi di situ kalimat-kalimatnya Bunda rubah semua. Makanya Bunda bilang, Mbak, Bunda cuman baca skripnya misalnya gitu kan. Nanti Bunda tahu nih, oh tujuannya ke sini, maksudnya seperti ini. Ya udah Mbak, aku improv aja dengan bahasa Medanku. Tapi tetap nggak lari. Makanya kalau kalian cari, kalau misalnya yang Bunda banyak di situ kata-kata yang Bunda memang menciptakan sendiri dengan bahasa Medan. Sehingga dapat kalimatnya. Karena kalau ngikutin bahasa yang di skrip itu, bahasa Medannya itu kurang gitu, ngerti nggak? Logatnya aja logat Batak, tapi bahasa Medannya tuh kurang gitu. Karena ya sutradaranya memang sudah lama tinggal di Jakarta dan di Bandung. Walaupun memang orang Batak, tapi orang Batak yang tinggal orang Batak yang tinggal di Jakarta dari kecil belum tentu semua tahu bahasa Medan. Bahasa Medan sama bahasa Batak itu nggak ada, itu ada tidak sama, tidak banyak kesamaannya. Tidak sama kebanyak kesamaannya. Ngerti nggak? Makanya nanti Bunda kalau film hantu, aku mau jadi diriku orang Medan. Aku nggak mau jadi orang Batak lagi, tapi jadi orang Medan. Jadi Bunda maunya bahasa Medan gitu. Seperti Bunda nge-live gitu. Bunda tahu Belawan? Tahulah. Tahulah Belawan. Tidurlah kau nenek Korla. Diamlah kau anjing. Ya. Di sini masih jam 6 sore, ya. Aku baru bangun. Karena aku memang membiasakan bangun siang, di sore hari, malam aku begadang. Makanya aku ninglep sampai besok pagi. Nah, jadi memang wajar gitu. Sebenarnya kalau dibilang Bunda tuh keluar dari skripnya, memang betul. Aku keluar, memang banyak kalimat-kalimat yang memang Bunda seleksi lagi. Misalnya kalimatnya ada beberapa, mana tuh? Ntar aku lihat ya. Ntar aku lihat. Kan Bunda ada dikasih tuh. Ntar. Banyak. Bunda cari ya skrip-skripnya ya. Oke, sabar ya. Jadi Bunda tuh sebelum ke Jakarta, Bunda dikasih tuh sama orang film untuk membaca beberapa film-film itu gitu. Nah, makanya Bunda lihat banyak kalimat-kalimat yang memang harus dirubah gitu. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Emangnya waktu Bunda main sinetron kayak mana? Ya main sinetron juga banyak improv. Banyak improv juga Bunda. Di film itu memang harus nggak masalah improv. Yang penting nyambung. Mertua kok. Mertua istimewa. Nih kayak gini nih. Ini nanti Bunda lihat di sini ada. Nah kayak gini nih. Kan ada yang misalnya ada nih. Nih. Tapi Donda langsung mendorong Raja dan memarahin Andara. Ini Bunda Donda ya. Di sini Donda ngomong memang nggak ada otak kau ya gitu. Nah di sini kan memang nggak ada otak. Di sini Bunda langsung improv. Nggak ada otak kau ya. Itu sama. Sama, kalimatnya artinya sama. Kalau bahasa Medan seperti itu. Memang nggak ada otak kau ya. Nah di sini kan memang nggak ada otak kau ya. Di sini memang nggak ada otak kau ya. Bunda improv. Di mana otak kau ya? Sama. Kali artinya sama gitu. Tuh baru aja kau melahirkan, bukan yang gendong anak, malah gendong laptop. Nah di sini Bunda agak mirip. Memang nggak ada otak kau ya.
Mana ada orang baru melahirkan langsung memegang laptop, pasti anaknya dulu kok gendong, gitu kan? Sama kalimatnya, cuman intinya kalimatnya sama, cuman Bunda improvnya dengan bahasa Medan, ngerti nggak? Nah gitu. Sekalian aja kau kasih tetek laptop itu. Ibu macam apa kau? Nah ini udah termasuk bahasa Indonesia bener. Kalau Bunda mengimprovnya dengan bahasa Medan, ngerti? Gitu. Ya itulah kehebatan, kayak itulah kalau orang yang dia biasa acting. Bunda kan dia biasa acting, sayang. Heran aku. Ada yang manusia baru melahirkan, bukannya istirahat, malah kerja. Di sini juga Bunda ada nasib baik kau ada. Nasib baik. Nasib baik ini kan bahasa Indonesia sebenarnya. Kalau bahasanya tuh untung ada opung. Untung ada opung. Nah, itulah kalau bahasa Medan. Nasib baik ada aku gitu kan. Kalau nasib baik itu kan kayaknya masih bahasa Indonesia gitu loh. Kalau untung ada opung, nah itu masih Medan. Sama aja artinya, ada untung ada opung sama nasib baik ada opung. Sama aja sebenarnya. Cuman Bunda lebih Bunda iniin, lebih Bunda tekankan bahasanya. Ngerti nggak? Bunda nggak nonton Valen. Nggak ah. Mau nonton di mana? April juara 3 Bun. Ya nggak apa. Ya biarlah juara 3. Yang juara 1 siapa? Yang juara 1 siapa? Yang dari Madura. Yang juara 1 siapa? Kalau yang itu dari mana sih yang cowok itu? Yang suaranya kayak Roma Irama itu dari yang suaranya kayak Roma Irama. Itu siapa namanya? Valen Bun. Valen April juara 3. Valen juara berapa? Valen juara siapa? Valen juara siapa? Juara belum Bun. Oh belum lagi ya? Belum ya? Kapan finalisnya? Ridho Roma Bun. Juara 1-2 belum Bun. Ntar Jumat Bun. Jumat Bunda kerja loh. April juara 3 Bun. Nah jadi itu memang begitu. Ini kan Bunda banyak ini. Tuh skrip-skripnya Bunda baca. Jadi sebelum Bunda ke Indonesia tuh udah Bunda pelajarin dulu tuh skripnya. Pokoknya ada beberapa yang Bunda buang. Jadi kayak Mbak, misalnya Bunda ngomong sama saudaranya, Mbak nanti aku buang ini deh Mbak, ini kayaknya kalimatnya nggak bagus deh Mbak, ganti. Untungnya sutradaranya itu ngertiin karakter Bunda, itu paling Bunda suka. Ambon gimana Ambon? Di Ambon udah rame nggak? Di Ambon gimana penonton Bunda? Ya kalau hater mah jangan ditanya. Hater mah mana? Hater mah nggak ada pernah bagusnya di mata mereka. Sebenarnya Bunda heran nengok hater ini ya. Bencinya sama Bunda tuh di mana? Apa? Hah? Karena Bunda hater ini emang susah ya, iblis ya. Kau benci sama aku apa? Aku live di TikTok menghibur. Kalau bukan kelas kau untuk menghibur, kalau bukan jenis kau yang nongkrong di aku, nggak usah kau hujat. Kau tinggal pergi, ya berak sana, atau kau makan tai kau. Ya, aku cuman live. Ada lagi teriak-teriak, Bunda so artis. Kalau aku so artis, udah aku tinggalkan kota Jerman. Kau tahu itu? Kalau aku mau gila, mau pansos, mau jadi artis di Indonesia itu gampang sayang. Paling gampang buat aku. Ku tinggalkan Jerman ini,
udah. Cuman ku bawa duit, udah. Ku bawa beberapa surat-suratku, udah. Ini semua ini ku tinggalkan di sini atau ku kasih orang. Ya, kucingku bisa ku bawa ke Jakarta. Kalau aku mau, kau tahu? Kalau aku mau, kalau kau bilang bunda gila, kalau si Korla gila artis, hai, udah nggak zamannya ya, udah nggak zamannya. Ya, 21 tahun aku di Jerman, paham? 31 tahun, 30 tahun lebih. Tunggu, 94 aku udah keluar dari Indonesia. Ya, aku udah melalang buana ke Singapura, ke Malaysia, kemana-mana. Ke Hong Kong segala macam. Ke Milano segala macam. Ngerti kau? Ngerti? Aku udah gak bisa tinggal di Indonesia itu. Kenapa bunda? Gak bisa. Gak bisa aku tinggal di Indonesia. Ya. Pemikiran aku berbeda sama pemikiran kau, hater anjing. Beda. Ya. Beda. Beda pemikiran kau sama aku. Ngerti? Aku ke Indonesia itu cuman liburan. Liburan sembari kalau ada tawaran aku lakukan. Kalau enggak ya udah. Aku pulang ke Medan, aku pulang ke rumah Ivan, aku jalan-jalan. Ngerti? Aku ngisi-ngisi acara pun buat aku nggak masalah. Cuman berapa TV udah cukup. Ngerti? Ngerti kau? Kau pikir aku tergila-gila jadi artis? Hah? Yang kau bilang Korla kan gila artis. Kalau aku mau gila artis, kau buka otak kau. Ya, kau buka otak kau dengarkan omonganku. Kalau aku mau jadi artis, saat namaku lagi naik, saat aku lagi dikagum-kagumkan di Indonesia itu, kau tahu itu? Bisa kau buka bola mata kau? Hah? Dari Lampung, Makassar, ya, Sidoarjo, Nganjungan, kota mana yang kudatangi semua melompat. Ngerti kau? Segitu bangganya aku. Kau tahu? Dan aku selalu berhadapan dengan baik anak-anakku di setiap kota. Kalau aku mau gila artis, kau dengarkan ocehanku. Kalau aku mau gila artis, kalau aku tergila-gila dengan, pingin ngetop di Indonesia itu, pingin jadi artis, ya, pingin masuk TV, ya, sampai gak bosan-bosan, gampang sayang. Gampang bagiku. Gampang. Tinggal ku bawa pasporku, tinggal ku bawa surat-surat aku ambil duit aku bawa beberapa baju yang bagus-bagus, aku terbang ke Indonesia. Ku lupakan Indonesia. Kenapa? Indonesia aku udah punya rumah. Aku gak bakalan gembel. Aku ada rumah di BSD, aku ada rumah di Medan. Lumayan rumahku, walaupun sederhana tapi bagus di kompleks. Kalau aku gila artis yang kau bilang ini hater, hater yang belum dapat hidayah, yang benci yang benci dengan aku nggak punya, yang nggak ngerti bencinya alasannya apa, buta kau membenci aku, yang mata kau buta ngebenci aku karena kesuksesan aku, karena banyak tawaran main film, ya, tawaran nyanyi, tawaran konser, tawaran show, tawaran masuk TV, dan bermacam tawaran endorse. Kenapa? Sirik, dengki, busuk hati sama aku, mau masuk penjara, hah? Nggak malu. Nggak malu. Itu yang teriak-teriak itu biasalah. Yang ngondek-ngondek juga. Kalau laki nggak mungkin punya mulut kayak gitu. Yang ngondek-ngondek. Ya. Homo-homo nggak laku. Ya. Homo-homo kelas bawah. Ya. Yang kelas pantatnya dobol nggak bisa diewong. Yang hemong-hemong miskin. Mungkin hemong-hemong jual diri kali itu. Kalau hemong-hemong berkelas, yang kerjanya di kantoran, ya, hemong-hemong yang kerjanya di kantor-kantor, yang kerjanya di supermarket, yang kerjanya di perusahaan-perusahaan, gak akan seperti itu mulutnya. Kecuali yang hemong-hemong nganggur. Nganggur pun gak model kayak kau, yang nganggur tapi nganggurnya berotak. Bukan nganggur yang gak, cuma bisa ngoceh. Kalau laki gak mungkin ngomong kayak gitu. Gak mungkin aku laki. Kenapa penggemar aku kebanyakan mama-mama, ibu-ibu, cewek-cewek, ya, hemong-hemong, binacinin, itu banyak anak-anakku. Kalau laki-laki paling cuma berapa persen ngikutin ceweknya, ngikutin istrinya doang. Istrinya suka Bunda Korla, dia pun suka sama Bunda Korla. Ceweknya suka sama Bunda Korla, cowoknya pun juga suka sama Bunda Korla. Kalau lelaki yang tulen, yang gak ada cewek, gak ada bini, belum tentu suka sama Bunda. Larinya ke sono, ke film yang
yang sama-sama orang Medan. Nah, itu arahnya ke sono. Kalau film ke arah Bunda, itu arahnya yang fans Bunda, anak-anak Bunda, yang suka dengan kelakuan Bunda, yang suka dengan ngocehnya aku, babi. Kau tuh hemong-hemong dengki, hemong busuk hati, hemong-hemong gak pernah diewong, ya. Hemong tapi kelas rendah. Banyak hemong kelas rendah, ya. Banyak, ya, hemong-hemong kucing. Yang kucing yang nongkrong di satu rumah berlima berenam ngejual diri. No, sono no, ya, daerah Glodok, ya, Tanah Abang, Tamburan sono, ya, sono, Tamburan, Batu Ceper, no, sana, Kemang sono, ya, mana lagi, Kalibata sono, belakang RCT, belakang Trans TV sono, tuh banyak tuh kucing-kucing nongkrong di situ tuh, kucing-kucing yang kos, ya. Nggak semua kucing sih yang bagus, ada juga kucing yang jelek. Kucing buruk. Bunda, yang komen April bun. Udahlah April April boleh dijual. Ya, buat aku sih nggak masalah sayang. Ya, selagi filmku bisa menjual, maka aku akan dicari sama semua produser. Tapi aku masih tetap sama produser kesayangan aku. Produser mertua ngeri kali. Kau pikir aku mau? Hah? Kau pikir aku gila main film? Enggak. Kalau aku mau aku main film. Kalau enggak ya sudah, enggak usah aku main film, enggak masalah buat aku. Aku punya kerjaan di McDonald sayang. Ya. Ya, aku punya kerjaan di McDonald. Aku punya kerjaan di McDonald. Banyak lelaki di situ. Dalam hidupku, yang penting aku dikelilingin sama lelaki-lelaki. Lelaki-laki orang-orang Kazakhstan. Ya, Turkistan. Pakistan. Kazakhstan. Itu aja cukup buat aku, ya. Aku nggak penting ke artis-artisan, ya. Pergi mampus dengan semua itu. Pergi mampus, ya. Pergi mampus. Hidup aku di Jerman lumayan bagus. Aku punya rumah, aku punya tempat tidur, aku punya kerjaan khusus di McDonald. Aku kerjanya malam, aku sendiri perempuan, semuanya laki-laki, bisa aku menggatal. Hidup aku seperti itu cukup, ya. Udah cukup hidup aku, ya. Udah cukup hidup aku dikelilingi laki-laki saat aku lagi kerja. Udah cukup bagi aku. Ya, semua lelaki di situ ku godain. Semua lelaki itu ku tatap matanya. Kenapa? Kenapa? Kenapa sayang? Hah? Percuma hater kau benci sama aku. Kau dengki sama aku. Ya, percuma. Bikin capek hati kau. Ya, bikin capek hati kau. Sementara yang kau dengkin ini, yang kau busukkan hati kau itu pada si dia ini, ya, yang kau sirik sama aku, nggak ngaruh sayang, nggak ngaruh, ya, nggak ngaruh bagiku. Aku tetap berdiri kakiku di Eropa, tetap berdiri kakiku di Eropa. Mau kau bilang aku banci, warwerwat, babis, nggak penting buat aku yang sayang. Yang penting aku bisa ngangkang di ewong, ngerti? Tetekku dijilat sama lelaki, puas, puas kau, hah? Puas. Mau kau bilang apa terserah. Yang penting aku bisa pulang malam bawa lelaki ngangkang. Ayo. Lelaki tipe apa yang gak bisa aku dapatkan di Jerman ini? Semuanya ada, segala bangsa di sini. Semua bangsa ada di sini. Semua. Ya, semua bangsa ada di sini. Mau orang Jepang? Mau Korea? Mau Asia Timur? Mau Kazakhstan, Turkistan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan? Sayang, tinggal bersuara jempol jari, jempol tanganku. Kalau aku mau, kau tahu itu banyak tipe di sini. Inilah surga buat aku, ya. Disinilah surga aku. Aku bisa jalan ke sana sendirian. Aku bisa ngelaprak sendirian. Siang bolong aku bisa keluar-keluar. Malam-malam aku bisa ngelaprak. Kalau aku mau pun, ya, tinggal aku ginikan aja lelaki di lampu merah. Kau tahu itu? Tinggal aku minum mabuk-mabuk manis, ya.
ke klub-klub, ke diskotik, ala-ala dugem, ya, ku gandeng laki-laki, 3-4 orang bisa ku bawa ke rumah kalau aku mau itu semua. Tahu kau? Kalau aku mau, kalau aku rakus kayak si Juli itu, ya, banyak lelaki bisa ku tongkrongkan di rumah aku. Kalau aku mau, sayang. Kau tahu itu, aku bisa party di sini. Ngerti? Bisa aku bawa 5-6 orang ke kamarku kalau aku mau, ya. Bisa ngantri aku di sini, tahu kau? Satu-satu nunggu satu nunggu di dapur, satu nunggu di kamar mandi, satu nunggu di ruangan kulkas, satu nunggu di ruangan tamu, satu nunggu di balkon. Ngantri kalau aku mau. Gampang sayang, ya. Nggak gila artis aku, Cai, ya. Nggak gila artis, ya. Para hater, para gila ini semua. Hater pada najis. Kesempatan mereka itu kesempatan para hater itu menjatuhkan film Bunda. Halah, kekuatan anak-anak Bunda yang istimewa tidak bisa mempengaruhi kau. Tidak bisa. Tidak bisa sayang. Ya, kekuatan anak-anak Bunda memang bandit. Kau tahu itu, anjing? Kau tahu? Anak-anakku nggak bisa dipengaruhin. Anak-anakku semua punya otak. Ya, punya pemikiran yang berbeda sama pemikiran kau. Pemikiran kau dengki, busuk hati. Busuk hati kau, busuk. Makanya kau seperti mayat yang berjalan di tengah siang bolong. Munafik kau itu, munafik. Para hater munafik. Ya, hater anjing, munafik. Iya Bunda. Untuk sekelas Bunda main film, lumayan. Bertahan di angka 4. Ya kan? Ya jangan samakan yang sama yang sono ya. Memang mereka itu udah film kedua, udah bagus memang filmnya. Luar biasa, aku juga mengagumin. Tapi aku tidak mau menjatuhkan film orang, nggak mau aku. Orang cari rezeki sayang, cari duit. Ngerti nggak? Nggak boleh saling menjatuhkan. Itu hater menjatuhkan. Kalau bisa Bunda melarat itu, paling suka dia. Kalau bisa Bunda melarat, ya. Tujuan haternya tahu nggak? Kalau bisa Bunda melarat, melarat. Ngerti nggak? Dibenci satu Indonesia. Itu kesenangan mereka. Tertawa mereka di atas kedengkian mereka. Tapi sayang, kau setan. Ya, kau iblis. Iblis nggak pernah menang, sayang. Setan nggak pernah menang, sayang. Setan selalu kalah. Ya, kau bagian dari setan. Ya, kau penghuni neraka jahanam. Kau tahu itu? Kau setan. Ya, kau memang terlahir, memang udah kayak gitu modelnya. Apalagi homo-homo nggak laku, hemong yang udah hemong nggak laku, busuk hati, cacatnya udah kebanyakan, udah jadi hemong aja kau cacat, otak kau nggak punya, hati kau busuk, kau jelek-jelekan aku, segitu beratnya cacat kau, segitu rusaknya mental kau, ya, segitu hancurnya harga diri kau. Hanya karena seorang Bunda Korla yang gak ngapa-ngapain bikin kau gemetar, pingin kau bergetar, bikin kau lumpuh, ya. Seorang Bunda Korla lo gak ngapa-ngapain lo, cuman nge-live, masuk TV, main film. Itu udah bikin kau gemetar, ya. Ya, udah kayak kebakar kau. Ngerti kau? Para hater-hater khususnya buat yang muncung babi nih, ya. Nengok aku aja kau udah gemetar. Udah bergetar kau. Udah kebakar rasanya. Itu masih Bunda belum gue kipas. Masih nengok jalan gue doang. Masih nengok gue di layar kaca. Masih nengok gue main film. Gak malu. Gak malu. Hei, denger ya. Para hater busuk. Para hemong-hemong hater yang busuk. Yang muncung kau itu. Ya. Banyak kali jengor kau. Denger. Kau denger ini. Aku tinggal di Eropa. 1. Kedua. Aku gak minta makan sama siapapun. Aku berdiri hidup di atas telapak kakiku. Aku punya kerjaan di McDonald. Aku senang dengan kerjaanku. Sudah? Belum cukup. Gajiku 1.600. Aku bayar rumahku, bayar kredit rumahku cuma 500. Aku punya sisa 1.000 euro. 1.000 euro bisa ngapain Bunda? Bisa beli lelaki kalau aku mau.
Ya, kau tahu itu? Aku bisa operasi wajah. Aku bisa tarik muka. Aku bisa membuang lemak di bawah mata. Aku bisa kembali cantik lagi seperti dulu. Puas kau hater? Puas? Hah? Hater-hater, seranglah aku. Aku suka seperti ini. Aku suka. Ya, itu yang aku suka. Makin kau kejang, makin kau terkapar, makin cepat mati kau. Makin cepat kau mampus. Ya, makin cepat kau mampus. Paham? 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 Nengok wajah bunda di kaca TV aja udah gemetar kau. Ya kan? Udah teriak muncung kau. Udah nggak tahu mana jengor, ya, mana burit. Ngerti kau? Nengok aku main film ngamuk, ya. Hater-hater hemong ngamuk. Perempuan-perempuan dajal ngamuk. Ngamuk. Ya. Banci kecempreng-kecempreng ngamuk nengok gue main film. Berusaha untuk menjatuhkanku. Begitu ada komen, ada review yang gak bagus, langsung nyosor. Emang gak bagus dan main film ngapain? Main film aja keluar tuh mulut dari keluar tai dari mulut kau. Sampai lupa tai keluar dari mana. Ya harus dari belakang lewat depan. Tai pun bingung mau lewat mana. Mana nih lubang untuk keluarnya dia? Nggak tahu lagi. Kenapa? Karena muncul hater babi ini. Tahu kau? Mau nengok duit gue? Hah? Mau nengok duit gue? Mau? Jangan panas ya. Mau nengok duit gue? Mau nengok duit gue? Louis Vuitton ya. Louis Vuitton. Original. Ya. Tahun berapa bunda beli? Tahun 2014. Sampai sekarang masih bertahan. Gak perlu ku nampakkan duit aku. Tebel loh ini. Euro loh ini. Ya. Banyak loh ini. Hah? Mau dolar? Hah? Mau dolar ya sayang? Mau cuman 2 lembar ya. Dikasih tip di Surabaya. Dikasih di tetongku. Ya. Aku dikasih uang tip sama orang kaya di Surabaya. Ya. Hah? Maaf. Aku gak miskin kayak kau para hater. Anak babi. Ya. Ya. Banyak yang ngasih bunda saweran. Banyak yang nyawer gue. Masih banyak orang sayang sama aku. Setiap aku lab, lihat yang ngasih gift. Bertaburan sayang. Makasih buat anak bunda yang sayang sama bunda. Makasih sayang. Pokoknya dukung aja bunda. Ya. Hater-hater gak usah. Makasih buat yang ngasih gift. Ya. Hidupku gak punya rasa dengki sama orang. Yang dengki udah pada masuk semuanya. Ya. Udah dikurung. Ya. Yang dengki udah dikurung. Mana yang busuk-busuk hati, mana yang teriak-teriak, mana yang dengki-dengki, udah dikurung. Kau mau nyusul? Hah? Buat para hater yang tersisa, mau nyusul? Hah? Mau kudoakan? Mau? Para hater sebelum terkurung, tobatlah kau. Mau kudoakan dengan bibirku ini? Bibir orang baik? Mau? Mau? Mau kudoakan kau? Biar Tuhan membalas apa kalimat kau itu setiap komen. Mau? Mau? Hantu? Mau? Hah? Gak ngaruh ya? Gak ngaruh. Gak penting buat aku. Ya, jangan sibuk ngurusin kelaminku. Jangan sibuk. Cari pembuktian dong. Cari pembuktian dong. Ya. Sibuk bener. Ngurusin kelamin orang inilah itulah. Kenapa? Gak getar aku sayang, ya. Yang penting aku masih bisa ngangkang, ya. Masih bisa nungging, ya. Mau lewat mana mas? Lewat belakang ada tuh. Mau lewat mana? Depan? Silahkan mas. Ya. Dua-duanya masih bisa diembat. Tahu kau? Ya. Sayang diri kau. Gak malu. Gak malu.
apa namanya, jadi hater gue. Itu hater nggak Bunda? Itu hater, bener hater. Kalau di sini Bunda yakin nggak semua hater? Yang nongkrong-nongkrong di akun orang, yang ikut-ikutan komen yang nggak jelas itu hater beneran itu. Hater Pukima itu. Nggak berani nongkrong di sini. Pengecut. Pengecut. Takut dia kena semprot mulut aku. Kayak ku makan dagingnya. Kayak ku makan ususnya. Pengecut. Entah jenis hemong apa itu. Entah jenis homo apa itu. Homo nggak laku itu. Mungkin kalau nengok aslinya buritan semua itu. Pantatnya buritan sampai ke paha. Cemburu sama aku yang aku tinggalnya di Eropa. Kau nggak ngaca? Hah? Kau nggak ngaca? Ya? Yang kau dengki sama aku ini yang tinggalnya di Eropa. Bukan tinggal di Kalibata. Bukan tinggal di Pecenongan. Bukan tinggalnya di Mampang. Ya, bukan tinggalnya Jembatan Besi, bukan. Yang kau dengki sama aku ini tinggalnya di Eropa. Jam terbangku udah tinggi. Jam terbangku udah naik. Ngerti? Walaupun ngomongku kayak gini, yang kadang-kadang masih lupa-lupa, karena umurku udah masuk 51, wajar. Tapi jam terbang aku kau masih jauh, sayang. Pengalaman hidup aku gak bisa kau tandingin, sayang. Ya, kalau aku buat buku, buat cerita film tentang hidup aku, laris manis diperjualkan di perbeskopan. Jalan cerita hidup Bunda Korla. Jauh. Ya, akan terkeluar semua di film itu. Pengalaman yang ku dapatkan di luar sono, dari mulai aku menginjak Singapura, menginjak Malaysia, menginjak Thailand, menginjak Filipina, menginjak semua negara, belum bisa kau tandingkan. Sampai aku ngelaprak ke Paris, sampai aku ngelaprak ke Swiss, sampai aku ngelaprak ke Italia, ya. Sampai ngelaprak ke Jerman, sampai punya laki di Jerman. Sampai aku menikah di Batam, ya. Sampai aku punya suami di Singapura, gak bisa kau tandingin jam terbangku, sayang. Ya. Belum lagi gue ngaprak di Jakarta itu, diskusi mana yang gak gue injak. Laki-laki mana yang gak gue pegang, ya. Gadun-gadun mana yang gak gue tempel. Brondong-brondong mana yang gak gue ewong. Kalau aku mau buat buku, penuh tuh buku. Kau tahu? Perjalanan hidup seorang Bunda Korla selama dia di Jakarta dan sampai ke Eropa tidak akan perlu waktu yang panjang untuk menulisnya. Mendetil aku menceritakannya. Kau tahu itu? Kalau difilmkan, ya, 5 film, ya. Film pertama habis, film kedua, film ketiga, ya. 5 tahun, 6 tahun baru cerita selesai. Kau tahu itu kalau aku mau ceritakan masa hidup aku? Udah lah, hemong buruk. Jam terbangnya masih di ujung kuku. Mau cemburu sama aku. Gak malu kau? Hah? Gak malu? Gak malu kau cemburu sama aku? Yang jam terbangnya udah kebanyakan di Eropa. Gak malu? Dari jam terbang aja kau gak bisa menandingin aku. Ya, walaupun penampilanku seperti ini. Hah? Tapi jam terbangku lebih mahal dari harga baju kau. Lebih mahal dari harga diri kau. Gak bisa kau tandingin. Sorry ya. Talk my hand. Talk with my hand. Ya lo cinta Laura lah itu. Talk my hand. Iya kan cinta Laura itu ya. Cinta Laura kan gitu ya. You want to talk my hand? Ya Allah. Bunda, hatiku sedih. Kenapa? Udahlah, gak usah terlalu begitu kali, sayang. Namanya orang bertanding. Kalian itu jangan terlalu... Ini buat anak-anak Bunda ya. Kalian juga suka sama Bunda, tapi jangan berlebih-lebihan. Bunda ini hanya sekedar manusia biasa. Ngerti? Jadi jangan sampai terlalu yang berlebihan kayak sama... Jangan kayak gitu, sayang. Nanti mental kalian rusak. Ya. Bunda sedih nengok Mila keluar. Tapi belum, namanya pertandingan. Bunda sedih nengok Mila keluar. Karena Bunda udah pernah ketemu dia. Dan April, Bunda pernah nyawer. Valen, gue pernah nyawer.
Ya sudah, kalau mereka bertanding siapa yang menang ya juara. Yang nggak dapat juara satu, yang dapat juara tiga ya oke. Udah masuk TV udah oke sayang. Udah ditengok orang Indonesia udah ditengok dari semua pencinta dangdut udah lumayan, udah bersyukur. Ngerti nggak? Nggak usah terlalu sedih, doakan aja mereka sukses. Doakan semua peserta-peserta itu keluar dari kontestan itu, mereka semuanya beruntung di luar sono. Ada dengan lagu terbaik, laris terbaik, konsernya di mana-mana, nyanyi di mana-mana, lebih banyak lagi mereka dapat duit. Iya kan? Iya kan? Kalau mereka keluar dari kontestan itu, pasti mereka banyak job. Itu duit semua sayang. Itu duit semua. Justru mereka dalam kontestan itu mereka belum dapat duit, belum tentu dapat duit sebanyak mereka nanti di luar. Begitu mereka keluar, langsung mereka diambil sama beberapa buat acara-acara, konser sana nyanyi sini. Itu kan duit. Makin bagus, makin cepat selesai kontestan mereka, makin cepat mereka dapat duit sayang. Ya, makin banyak makin banyak mereka job untuk ngisi acara. Gak apa-apa sayang, kita doakan aja semua buat kontestan D7. Ya, semuanya sukses. Banyak yang lomba-lomba banyak yang lomba-lomba aduh susah lagi Bunda. Tadi Bunda cepet ngomong lancar kan. Kok udah ngeblank susahku. Banyak yang udah kontestan gitu. Ketika mereka keluar dari kontestan, banyak yang gak dapat job, banyak yang kurang dapat tawaran. Hanya beberapa doang. Tanya Yudika. Yudika itu kan bukan pemenangnya. Pemenangnya siapa? Pemenangnya siapa angkatan Yudika di Indonesia Idol? Yang meninggal itu kan, yang orang mana itu? Orang Timur apa orang TT? Orang yang meninggal itu loh, yang gemuk itu loh. Itu kan kalau nggak salah ya, itu angkatan si Yudika kan. Yudika tuh juara berapa gitu kalau nggak salah, juara 2 apa juara 3 dia. Coba siapa yang tahu? Ya Yudika. Tengok Yudika. Lesti emang juara berapa? Tengok Yudika tuh juara 2, Meg juara 1. Tapi tengok Meg juga laku, tapi karena umurnya pendek makanya ya memang udah azal, udah mudah-mudahan di sana dia lebih baik hidupnya. Nah, tapi Yudika lihat, mana juara 3? Nggak ada kan, tenggelam kan. Tengok Yudika, juara 2 loh padahal dia. Tapi lihat jobnya, melimpah ruah. Dia jadi juri, dia ada konser di mana-mana, dia nyanyi lagunya laku. Lihat, nanti mungkin Farel atau Valen atau si Mila, kita nggak tahu. Siapa tahu Mila yang nanti yang bisa naik namanya, atau si Farel yang bisa naik namanya. Di antara 3 ini kan kita nggak tahu nih. Tapi 3-3-nya juga bagus. Tuhan Maha Kuasa sayang untuk merubah hidup orang seperti Bunda. Tuhan merubah hidup aku seperti apa? Seperti sekarang ini. Ya, bagaimana hidupku zaman Covid? Ya, hidup aku yang melarat. Nah, kalau hater senang. Hater suka. Hater suka kalau bisa hater ini Bunda kembali lagi ke hidup sosial, makan lauk di bank sampah. Tapi itu nggak akan terjadi lagi sayang. Kenapa? Karena Bunda udah banyak sesuatu yang Bunda udah punya. Sesusah-susahnya aku di Jerman, kalau aku sampai melarat, aku pulang ke Indonesia. Ya, aku pulang ke Indonesia, aku tinggal di Jakarta, aku buat sesuatu yang buat aku. Mau ngapain Bunda? Jual pisang goreng? Kenapa? Nggak malu aku. Kalau untuk cari makan, nggak malu aku. Pulang ke Indonesia, aku jual pisang goreng. Atau aku duduk di kursi goyang. Sambil netein. Kenapa rupanya? Bisa aja aku kalau aku mau. Duduk di kursi goyang aku. Yalah serem, yalah. Serem kali kayak gitu film hantu ya. Bunda duduk di kursi goyang gitu kan. Sini mama tetein nak. Yalah coy. Sini mama tetein nak. Anak-anak mama gitu yalah. Tuyul-tuyul gitu kan.
Sini mama tetein nak. Malam ini kemana sayang? Jangan lupa rumah di pojokan. Ya. Yang menter dengan duit-duitnya itu. Ya. Kau ke sono. Aku kemana mak? Kau yang paling sono. Ya. Yang kaya tapi belagu ke sono. Rampas duitnya. Sini mama tetein dulu. Iya kan? Iya kan? Duduk kursi goyang aku. Netein tuyul-tuyulku berjejer gitu coy. Coy. Bulan di mana kau kini? Kalau Jule mana bun? Alah mua aku nengok si Jule ya Tuhan. Jule aja dibahas. Nggak ada yang lain. Hah? Buang dari pikiran kalian tuh si Jule mulu. Buang. Ya. Udah gak mau aku bahas dia. Udah capek aku bahas dia. Jijik aku. Udahlah. Bahas yang lain aja sayangku. Iya bunda. Gimana anak-anak bunda di Pontianak? Yang di Pontianak gimana? Udah nonton film bunda sayang? Buat anak-anak bunda di Pontianak. Bahas awet tua. Bunda April 23. Zakia bun. Kenapa ya gak nonton? Hah? Udahlah bunda live-nya mau aku Jule mulu ya. Udah capek aku bahas dia. Gak usah bahas dia. Yuk petik rambutan ya Mas Bim. Hujan gak apa-apa. Gak apa-apa lah ya. Sekali-sekali mandi hujan tipis-tipis. Isya mandi kezak. Itu bawa Jule anak bunda. Jangan stop minum ya, aku mau lihat. Sebuah rumah mewah di Cilegon berubah menjadi lokasi tragedi. Ini yang kasus rumah ini kayak mana ceritanya sih? Hah? Coba kita bahas dulu ya. Seorang anak 9 tahun ditemukan di rumah mewah perumahan BBS 3 Cilegon. Dan bergegas menuju rumah. Saat pintu terbuka, ia menemukan putranya dalam posisi tengkurap, penuh darah, dengan luka tusukan benda tajam. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Bethsaida, namun nyawanya tak tertolong. Polsek Cilegon bersama Satreskrim Polres Cilegon segera turun ke lokasi. Setiap detail di dalam... Tapi aneh juga sih kalau bunda bilang. Rumah segede-gede bak istana. Anak kecil sendirian di situ. Nggak ada siapa-siapa. Security-nya nggak ada. Hah? Anak kecil umur 9 tahun ditinggal di rumah yang segede itu sendirian. Nggak ada security, nggak ada apa-apa gitu loh. Rumah diperiksa. Setiap jejak, Dirampok noda, bun. bahkan posisi barang, semuanya dianalisis untuk mengungkap. Kalau rumah-rumah kayak gini kayaknya aku kurang yakin kalau dirampok sama orang luar. Pasti ada orang dalam ini. Dia sudah tahu itu. Anak itu bakalan di rumah sendirian pada jam berapa. Dan itu semua gak kebetulan sayang. Itu semua ada niat. Kalau menurut bunda ya. Rumah segede-gede ini. Ya. Dirampok. Dengan siang bolong. Mungkin kalau perampok dia masih mikir. Tapi kalau udah tahu lewat belakang. Udah tahu celah-celahnya. Pastinya orang dalam itu. Gak tahu entah siapa. Pelaku dan motif. Kapolsek Cilegon Kompol Firman Hamid menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan intensif dan profesional. Iya kan? Dia tahu bapaknya jam berapa nggak ada di rumah. Dia tahu mamanya jam berapa nggak ada di rumah. Dia tahu kakaknya jam berapa nggak ada di rumah. Dia tahu sendirian anak itu di rumah. Kalau perampok nggak mungkin. Perampok itu pasti teliti. Biasanya kalau gitu-gitu orang terdekat biasanya. Yang sudah paham situasi rumah. Yang sudah paham. Emang gak ada security-nya? Itu dekat rumah aku bun. Tolong aku gak bisa tidur. Kenapa kok gak bisa tidur? Minum obat tidur lah. Tiasa lolos grade final bun. Bunda Tasya lolos. Kalian nengok di mana sih?
Bun April juara 3. Dari mana kalian nengoknya? Ah, ini dari tadi April mulu. Nggak capek-capek ngebahasnya. Aku nggak tahu April, belum pernah Bunda ketemu April. April tuh yang mana sih? Anak mama, si anak mama. Bunda nggak galau. Enggak lah. Ngapain galau-galau? Itu hater galau itu. Para hater galau. Makanya kalau udah galau dia nyerang kemana-mana. Hater kebanyakan galau. Udah nggak laku jual diri. Astaga. Tuh, yang nonton film Bunda aja masih teriak-teriak astaga, nangis, ketawa-ketawa. Betapa bangganya aku, ya. Betapa bangganya aku masih ada yang bisa tertawa nengok aku di layar kaca. Masih bisa yang istilah katanya nengok Bunda tuh yang sesuatu yang seorang Bunda Kolap mainnya bagus. Ya kalau yang nggak bagus ya itu menurut penilaian orang, nggak ada bisa memaksa. Emangnya kalau Bunda nonton film memang semua bagus di mata Bunda? Belum tentu. Ketawa di mata kalian belum tentu ketawa di mataku. Bagus di mata kalian belum tentu bagus di mataku. Itulah penilaian. Astaga. Viral beredar di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan penggerbekan seorang oknum guru SMA berinisial S, usia 58 tahun, bersama seorang pemuda berinisial L, usia 18 tahun. Bisa-bisanya ngewong ya Tuhan. Sumatera Barat. Dalam video tersebut Banyak kali lelaki banyak kali model-model kayak gini ya. Anak dari pengusaha Maman Suherman ditemukan tewas dengan kondisi yang menyedihkan. Peristiwa itu terungkap ketika sang ayah menerima telepon panik dari anak keduanya. Sesampainya di rumah, ia menemukan anak bungsunya sudah tak bernyawa. Namun, ada hal yang cukup janggal. Tidak ada satupun barang berharga. Mungkin ya kalau Bunda bilang ya, kalau misalnya perampoknya itu orang luar, mungkin dia nggak akan membunuh anak itu. Kenapa Bunda berpikiran seperti itu? Karena mungkin anak itu mungkin cuma diasingkan di kamar mandi atau di mana didiamkan. Gitu. Dari motif ini kayaknya mungkin kalau anak itu ya, kalau sampai 9 tusukan, artinya dia menghilangkan jejak gitu loh. Artinya dia mau menghilangkan jejaknya dia. Mungkin anak ini shock. Anak ini tahu nih siapa pelakunya, makanya dihabiskan gitu kan. Harus metong tuh anak gitu. Tapi kalau misalnya perampok dari luar, kalau anak itu dia nggak tanda, dia nggak akan bisa nggak akan jadi saksi pun dia nggak akan bisa nebak siapa gitu. Nggak kenal aku kata paling gitu kan. Tapi kalau misalnya pelakunya itu gampang dihafal dan pelakunya tahu anak itu menandain dia, tentunya anak itu akan dihabiskan bener. Kenapa? Takutnya anak itu buka mulut gitu loh. Dari sini Bunda kayaknya bisa menilai. Karena kalau perampok luar, kayaknya kalau nengok anak cuman sendiri begitu, nggak perlu pakai melakukan hal kayak gitu, cuman diam, taruh sana, udah pasti diam. Tinggal dikunci di kamar mandi udah selamat. Anaknya selamat udah. Ya kan? Karena mungkin ada nggak teganya gitu. Ada nggak teganya gitu. Pasti ada. Apalagi anak kecil umur 9 tahun. Ya kan? Kalau perampok yang benar-benar perampok profesional, dia nggak akan melakukan hal itu. Dia pikir, nggak mungkin bisa jadi saksi. Karena nggak tanda gitu. Ya kan? Udah tuh kan katanya kameranya rusak semua ya. Buat lo, para penikmat bacotan Bunda Korla di live streamnya, ini film buat lo. Mertua ngeri kali. Ceritanya tuh ringan, ngangkat tentang menantu yang selalu salah aja di mata mertuanya. Apalagi kalau punya mertua kayak Bunda Korla ya. Waduh. Marah kenapa Bunda? Kok jangan tanya aku marah kenapa? Kok tanya mereka-mereka yang komen-komen sialan. Ntar makan nak. Mungkin isu ini tuh deket ya sama Indonesia. Yang tinggal mertua pasti bakalan relate parah sih. Gimana kalau karakter mertua jadi sosok yang ngeselin, tapi juga sekaligus kita hormati
hormatin dan kita sayangin gitu. Jadi semacam love and hate relationship gitu kali ya. Di film ini Bunda Korla beneran bisa ngasih atraksi dia selama hampir sepanjang film yang bakalan bikin lu ketawa, apalagi kalau lu fansnya. Apalagi disatuin sama rentetan kekacauan yang absurd di film ini. Secara produksi juga film ini ternyata nggak seperti ekspektasi gue, yang gue kira tuh di awalnya ini tuh dibikin lumayan agak ngasal, yang penting ada Bunda Korla. Tapi setelah gue tonton, ya ternyata lumayan ya. Walaupun memang kalau ngomongin naskah ya, penulisan ini nggak dalam. Tapi ya wajar aja, karena emang bukan tujuan utama di film ini bikin film cerita yang bagus. Ini film ya emang buat Bunda Korla dan fans-fans penonton live-nya yang merasa terhibur ngeliat atraksi dia, kekacauan di Bunda Korla, tingkah lakunya, dan segala ocehan-ocehan yang ngasalnya dari Bunda Korla. Karena gue denger dari podcast Bunda Korla, dia bilang dia tuh susah menghafal skrip, jadi beneran banyak improvisasi yang dilakuin sama Bunda Korla. Kalau menurut gue apakah komedinya works? Ya menurut gue works aja. Apalagi emang segmentasi penonton ini sangat lumayan niche ya, karena fans-fans Bunda Korla Ini bagus pasti nilainya. ingin menonton. Ya, jadi Bahasanya biasa pinter nonton dia. live ya, tapi ini di film. Yap, jadi buat lo para fans Bunda Korla ataupun bukan yang penasaran, Ini kalau komen-komen kayak gini dia menyemangatin. langsung aja lu ke bioskop sekarang karena Ini Bunda suka nih komentarnya dia nih, siapa ini? bacotan Bunda Korla di live streamnya. Ini film buat lo. Mertua ngeri kali. Ceritanya tuh ringan, ngangkat tentang menantu yang selalu salah aja di mata mertuanya. Apalagi kalau punya mertua kayak Bunda Korla ya. Waduh. Ini siapa nih? Bunda, kok jangan tanya aku marah kenapa? Kok tanya mereka-mereka yang komen-komen sialan ini? Ya mungkin isu ini tuh deket ya sama Indonesia. Yang tinggal mertua pasti bakalan relate parah sih. Gimana kalau karakter mertua jadi sosok yang ngeselin, tapi juga sekaligus kita hormatin dan kita sayangin gitu. Jadi semacam love and hate relationship gitu kali ya. Di film ini Bunda Korla beneran bisa ngasih atraksi dia selama hampir sepanjang film yang bakalan bikin lu ketawa, apalagi kalau lu fansnya. Apalagi disatuin sama rentetan kekacauan yang absurd di film ini. Secara produksi juga film ini ternyata nggak seperti ekspektasi gue, yang gue kira tuh di awalnya ini tuh dibikin lumayan agak ngasal, yang penting ada Bunda Korla. Tapi setelah gue tonton, ya ternyata lumayan ya. Walaupun memang kalau ngomongin naskah ya, penulisan ini nggak dalam. Tapi ya wajar aja, karena emang bukan tujuan utama di film ini bikin film cerita yang bagus. Ini film ya emang buat Bunda Korla dan fans-fans penonton live-nya yang merasa terhibur ngeliat atraksi dia, kekacauan di Bunda Korla, tingkah lakunya, dan segala ocehan-ocehan yang ngasalnya dari Bunda Korla. Karena gue denger dari podcast Bunda Korla, dia bilang dia tuh susah menghafal skrip, jadi beneran banyak improvisasi yang dilakuin sama Bunda Korla. Kalau menurut gue apakah komedinya works? Ya menurut gue works aja. Apalagi emang Apa itu maksudnya komedinya words gitu? fans Bunda Korla yang pastinya ingin menonton. Ini bahasa-bahasa anak sekarang ini kayak gini ya. Tapi ini di film. Yap, jadi buat lo para fans Bunda Korla. Ini kayak gini-gini nih pasti yang pinter-pinter penasaran ini sama pinter-pinter aksi ini. Bunda Korla main di film ini, langsung aja lu ke bioskop sekarang karena filmnya udah. Makasih ya sayang, Bunda naikin ya. Makasih sayang. Ini film buat lo. Mertua ngeri kali. Ceritanya tuh ringan, ngangkat tentang menantu yang Ceritanya selalu tuh salah ringan. aja di mata mertuanya. Apalagi kalau Emang anak-anak sekarang bijak-bijak mulutnya nih. Nampak kali orang-orang sekolah tinggi ya. Pas ini kuliah-kuliah nih, anak-anak kuliah nih pas ini. Kan bahasanya udah kayak word gitu. Ini pasti anak kuliah ini. Anak-anak sekolah tinggi ini. buat lo para penikmat bacotan Bunda Korla. Yalah parah. Ini pasti sekolah tinggi nih anak ini nih. Ini kalau kayak gini-gini mah sekolah tinggi nih. Di live stream. Iya Bunda. Para penikmat bacotan Bunda Korla di live streamnya ini. Para penikmat bacotan renten ya, penulisan ini nggak dalam. Tapi ya wajar aja, karena emang bukan ya, penulisan ini nggak dalam. Kalau gini kan kayak gini nggak, alasannya bikin Bunda tuh lebih kayak paham gitu. Dia nggak bilang Bunda jelek, tapi dia bilang kayak ya sesuai dengan karakter Bunda gitu. Gitu aja ya kan. Udahlah muak aku ya labnya ya. Gimana nih anak Bunda di Aceh? Bunda tanya sama bos Bunda. Mbak gimana Aceh penuh nggak Mbak? Gimana Bandung? Gimana Bandung? Gimana Ambon? Gimana Ambon? Ambon mana? Ambon udah malam kali. Jam berapa di Ambon? Di Ambon udah malam ya? Di sini penuh Bun. Di mana penuh?
Di mana penuh sayang? Di Ambon. Coba Bunda tanya orang filmnya. Coba Bunda tanya sama ini orang filmnya. Jam berapa sekarang Nisha? Pekanbaru rame Bun. Pekanbaru rame ya? Pekanbaru pasti rame tuh. Pekanbaru gimana? Naik Bun. Purwokerto Bun. Apa tadi katanya Purwokerto? Kalimantan, Balikpapan, rame Bun. Iya. Makasih ya buat anak Bunda di Kalimantan, Balikpapan. Bunda April mau 7. Bogor rame Bun. Bogor rame. Udah rame di Bogor ya. Itu namanya apa namanya? Penilaiannya belum keluar nanti. Ya. Memang sengaja ditahan dulu. Bun April bajunya mana? Nggak tahu aku. Bunda nggak nengok sayang. Kerawang rame Bunda. Kerawang rame. Iya. Kerawang rame. Bogor rame. Apalagi sayang? Apalagi? Kerawang rame ya. Yang tinggal mertua pasti bakalan Bunda mirip Jule. Rame Bun. Iya. Medan rame Bun. Medan memang rame sih Medan. Medan rame. Medan rame. Soalnya Medan banyak kali anak-anak Bunda juga di sana. Apalagi Medan kan kota besar itu. Medan tuh berapa sih penduduknya? Medan itu penduduknya berapa sih? Ada nggak 5 juta, 6 juta? Medan itu rame nggak sih? Medan tuh rame ya. Medan tuh berapa juta penduduk? Untuk Medan doang gitu loh. 9 juta Bun. Medan 9 juta. Ngeri kali Medan. Solo meledak Bun. Iya. Makasih ya. jadi sosok kayak 31 tahun gua hidup ternyata gua baru tahu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu ternyata dekat banget. Saking deket ya gua masih bisa ngeliat di tengah-tengah laut di sana ada Pulau Sumatera. Siapkan. Wah ini gila sih Bu. Anak 2,4 juta Bun. Apa itu Medan? Mosok sih Medan? Coba Bunda lihat di Google ya. Berapa sih penduduk Medan? Jumlah penduduk di kota Medan. Jumlah penduduk kota Medan. Data tahunan namun data terbaru dari BPS Sumatera Utara 2024 menunjukkan sekitar 2,486 juta jiwa. Oh ya, dikit ya. Kok dikit ya, bukannya rame. $2,5 juta. Kok lebih banyak orang Hamburg? Hamburg berapa ya? Oh Hamburg 6.000 ya? Apa 6 juta Hamburg? Hamburg berapa ya? Penduduk Hamburg ini berapa ya?
Kayaknya banyakan Medan daripada Hamburg. Kayaknya banyakan manusia di Medan daripada Hamburg. Mungkin Medan ini, Hamburg ini 6.000 kali ya enggak? 2, juta. Kalau Sumatera Utara berapa? $15 juta. 5,8 juta jiwa. 2024-2025 menjadikan provinsi dengan penduduk terbesar keempat di Indonesia. Ih, banyak juga ya. Itu satu Sumatera Utara itu. Jumlah penduduk Sumatera Utara. Yuk, banyak bener. 15 juta. Di mana yang rame? Kok Medan cuma 2 juta? Sisanya kemana semua? Kalau Jakarta berapa? 15 juta. Ya Allah, gimana tuh kalau pemilihan pemilu ya Allah Tuhan. Tapi kan itu nggak termasuk anak-anak ya. Itu ya orang dewasa ya. Jumlah penduduk Jakarta, Jabotabek. Kalau Jakarta berapa? Lampung berapa sih Lampung? Penduduk Lampung coba. Penduduk Lampung. Penduduk Lampung 9 juta. Kok Lampung itu gede ya? Kok penduduknya banyak bener? Medan 2 juta, Lampung 7 juta. Database Lampung. Banyak juga penduduk Lampung itu ya. Penduduk Provinsi Lampung. Di Bandar Lampungnya itu berapa orang? Banyak ya. Muak aku nengok Julik ini, aku matikan liatnya ya. Jijik aku Julik mulu ada tadi Nggak bosan-bosan ngebahas Julik. Kalimantan bun. Kalimantan 23 juta. Loh. Medan, Sumatera Utara sama Kalimantan lebih banyak Kalimantan. 23 juta jiwa. Banyak kali Kalimantan. Gila-gilaan ya. Kepulauan Riau berapa? Penduduk. Coba Jambi ya, Jambi. Jambi 641.000 jiwa. Kecil ya Jambi ya. Gak sampai 1 juta ya. Tapi banyak anak bunda di sana. Hah? Di Jambi tuh banyak anak bunda ya. Lampung gila-gila ya Lampung ini ya. Coba Makassar. Penduduk Makassar. Hmm? 1,47 juta jiwa. Kok sedikit ya? Lebih banyak Lampung ya. Lampung termasuk banyak ya. Hah? Banyak Lampung itu ya, 9 juta lebih ya. Gila ya, banyak kali ya. Batam berapa? Penduduk Batam. Satu juta. Rame juga Batam ya. Itu di Batamnya aja itu. Depok bun. Coba Depok.
Depok 2 juta. Gila, Depok. Jakarta berapa sih? Depok 2 juta. Lebih banyak Depok daripada Makassar. Jakarta 11 juta. Jakarta 11 juta. 41 juta jiwa. Estimasi mencapai 4 juta jiwa. Menjadikan Jakarta salah satu kota terpadat di dunia. Menurut proyeksi PBB. Harian termasuk estimasi mencapai estimasi itu apa artinya? Hah? Estimasi itu maksudnya apa? Keseluruhannya gitu. Estimasi itu apa artinya sayang? Anak-anak bunda apa artinya estimasi? Estimasi itu apa artinya? Pinjaman dana gitu. Perkiraan bun. Oh perkiraan. Bahasa apa itu? Estimasi itu bahasa apa sih? Bahasa anak-anak kuliah gitu. Oh estimasi. Perkiraan mencapai 41 juta jiwa. Menjadikan Jakarta tuh hampir 41 juta. Ya Allah Tuhan banyaknya. Gila-gilaan ya. Kalimantan tadi berapa? 27 juta ya. Kalimantan tadi berapa sih? 23 ya. Kalimantan coba. Berapa tadi Kalimantan? Rame juga Kalimantan ini ya. Kalimantan sama Sumatera Utara ramean Kalimantan ya. Kalimantan. Kok banyak juga Kalimantan ini ya. Kalimantan 23 juta. Sumatera Utara 17 juta apa 19 juta tadi? Lampung 9 juta. Makassar 1 juta berapa gitu. Depok 2 juta. Bogor 600. Bandung berapa? Gak usah Bandung, Jawa Barat aja deh. Kan anak-anak bunda kan satu Jawa Barat ya. Totalnya aja. Apa tadi perkiraan berapa? Estimasi ya. Apa tadi? Estimasi ya. Estimasi. Bahasa apa itu? Enak pakai bahasa kayak gitu ya. Bunda kan estimasinya apa? Bunda tuh estimasinya ya memang cucu gitu. Jawa Barat gitu. Jawa Barat berapa sih? 50 juta. Estimasi 51 juta jiwa loh. Ih banyak kali ya Jawa Barat ya. Jawa Barat 51 juta. Gila ya. Itu kayak mana kalau nonton film bunda semuanya itu ya. Ya Allah Tuhan. Habis bioskop ya. Ada gak sih anak-anak bunda ini segini banyaknya? Hah? Ada gak anak-anak bunda tuh satu Bandung itu, satu Sumatera. Ada gak anak-anak bunda satu Jawa Barat itu 50 juta penduduk yang suka sama bunda? Nyampe gak sih? Estimasinya ada gak sih gitu? Kira-kira kalau menurut kalian satu Jawa Barat tuh semua tahu bunda gak ya? Dari 50 juta penduduk Jawa Barat itu loh. Estimasinya ada nggak? Diamlah. Diamlah kau anjing. Jawa Tengah bun. Jawa Tengah. Bentar ya. Oh tengah pakai H. Tengah gitu. Mana nggak ada. 38 juta Jawa Tengah. Tadi Surabaya berapa? Tadi Bandung berapa? 40 juta ya? Jawa Tengah 38 juta. Coba Jawa Timur. Buset. Banyak bener. Jawa Timur berapa? Jawa Timur sama Jawa Barat sama 4 juta lebih. Jawa Tengah 37 juta. Sumatera 19 juta lebih.
Palembang berapa? Ya Allah. Ini kalau pemilihan pemilu ini. Palembang berapa ini Palembang? Kok Jawa Palembang? Palembang. Palembang ini berapa ini kok 1,729,56 100 juta 70.000 gitu. Hah? Ini berapa ini jumlahnya? Coba ya, 1,729,546 berapa itu? 100 juta itu. Hah? 1 juta bun. Oh 1 juta, 1.700.000. Kok banyakan Lampung? Lampung 9 juta, ya Allah Tuhan. Rame Lampung ini ya. Lampung 9 juta loh. Kok masih rame? Gila Lampung rame banget ya. Ya Allah Lampung ini ya. Rame juga Lampung ya. Bener gak sih Lampung 9 juta? Ah penasaran lagi aku. Kok banyak kali Lampung ini penduduknya ya. Lampung 9 juta penduduk Lampung 2025 9 juta 9 juta,52.000 orang. Ya Allah, ngeri kali Lampung ini ya. 9 juta penduduk Lampung. Jakarta aja 11 juta. Cuman menang 3 juta doang angkanya. Menang 2 juta doang. Ditambah 2 juta lagi ke Lampung. Imbang itu. Ya Allah 9 juta. Penduduk Lampung 9 juta. Ya Allah. Ya Allah. Tapi kok mallnya cuman 2. Lainnya di mana itu? Hah? Coba Bunda ke kota-kota kecil di Lampung itu ya. Melala gitu ya. Nanti Bunda grade Ermi ya. Ermi and grade ya. Aku mau ke Lampung lagi ah. Di mana sih 9 juta tuh nongkrongnya? Ya Allah, satu Lampung aja nonton Bunda udah puas kali aku dapatnya nilainya. Ya Allah. Satu Lampung masih banyak penonton Bunda nggak sayang? Lampung masih rame Bun. Ya Allah Tuhan, Lampung makasih ya. Makasih buat anak-anak Lampung ya. Ya Allah. Suara aku. Aceh Bun. Aceh ya. Aceh nih. Aceh. Penduduk Aceh. Iya sedikitnya Aceh. Aceh cuma 700. Menunjukkan adanya penurunan penduduk miskin. Oh penduduk miskin. Jumlahnya berapa? Penduduk miskin. Data penduduk menunjukkan Aceh 5 juta. Aceh 5 juta Aceh. Lampung banyak bener ya. Lampung itu gede gak sih? Mana lebih gede Lampung apa Palembang? Lampung itu gede juga ya Lampung itu ya. Tapi kalau Bunda nengok dari pesawat kenapa rumahnya jarang-jarang? Kalau dari pesawat gitu Bunda nengoknya kayaknya jarang-jarang gitu. Banyak kebun-kebun gitu. Di mana berserak-serak gitu? Ada lagi anak-anak Lampung itu. Di mana sih? Kalau dari Jakarta kan rame gitu ya. Makassar rame gitu. Kok Lampung kok Bunda nengok dari pesawat tuh kok nomplok-nomplok gitu. Memang banyak kota-kota kecil Lampung itu ya. Tapi dikumpulkan banyak kali penduduknya ya. Ya Allah. Gimana kalau misalnya anak Lampung, anak Medan, anak Makassar, anak Kalimantan dikumpulkan satu tanah lapang gitu ya. Segede apa itu? Ya Allah gedenya. Dikumpulkan satu tanah lapang terus Bunda masak gitu ya. Masak apa Bunda? Masak pindang.
ini ikan patil pindang gitu ya lo ya. Ya kan? Ayo anak-anak Lampung yang 9 juta, anak-anak Kalimantan yang 27 juta, anak-anak Sumatera Utara 19 juta gitu ya. Ya kan? Dikumpulkan gitu. Di mana ngumpulnya Bunda? Semuanya ke Makassar gitu. Kita masak-masaknya di Makassar gitu. Ya Allah, muat nggak Makassar ya? Nggak numpuk lah gitu ya. NTB Bun, NTB. Penduduk NTB. NTB itu apa? NTB. 5 juta jiwa. Ambon berapa Ambon? Ambon sedikit ya. Ambon 347 orang. Ambon kecil ya? Hah? Manado? Satu Manado, satu Makassar, satu Ambon, satu NTT. Tadi mana 5 juta? NTT ya? Hah? Digabungkan sama baru satu Lampung. Makassar, Manado, NTB, Ambon disatukan hampir sama dengan Lampung. Banyak juga orang Lampung itu ya. Aku suka. Enak ya Lampung banyak orangnya. Ya Allah, ya Allah. Udahlah Bunda muak ya. Muak aku. Udahlah Bunda muak ya. Nggak usah makan dulu nak. Burung-burung siapa dalam sangkar sendirian. Burung-burung siapa dalam sangkar sendirian. Kalau di luar sangkar itu burung kelaparan. Kalau di dalam sangkar matanya mata keranjang. Matanya mata keranjang. Oke, sepertinya ini udah mau habis ya live Bunda ini ya. Bunda matikan dulu ya.